Assalamualaikum. Ada Pak Bimbawa ya. Ada tiga yang berdoa ya. Senang berbalan. Berbalan ini enten hikmah nek menyerah kalah itu gampang. Sing ngeli bapak dulur badan luka iki bisa disebut gawang tidak bisa sampai sing sulit kan itulah ngapunten nek boten buroni nggih matur nuwun pun gopa nggih. Assalamualaikum. Kepada para jemaah dan teman-teman kami semuanya yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang paling penting dalam kehidupan di dunia ini adalah perkara agama. Perkara yang paling harus kita utamakan adalah perkara agama. Mengapa perkara agama ini mesti diutamakan? Mengapa perkara agama ini adalah perkara yang paling penting? Sebab para jemaah, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika hidup di dunia dia merasakan bahagia, maka kebahagiaan yang didapat bukan untuk selama-lamanya. Seseorang ketika hidup di alam dunia merasakan susah, maka susahnya pun juga bukan untuk selama-lamanya. Seseorang ketika hidup di alam dunia ini, jika dia kaya, maka kekayaannya pun bukan untuk selama-lamanya. Dan seseorang jika merasakan kehidupan yang miskin, maka kemiskinan pun juga bukan untuk selama-lamanya. Seseorang yang hidup di alam dunia ini, dia merasakan sehat, maka kesehatannya pun juga bukan untuk selama-lamanya. Seseorang ketika hidup di alam dunia ini, dia mengalami sakit, seberapa besar pun rasa sakitnya, maka sakitnya tersebut juga bukan untuk selama-lamanya. Suatu saat pasti akan berakhir. Akan tetapi para jemaah, seseorang yang memegang agama nanti pada suatu saat dia akan bakal pasti mendapati kebahagiaan yang selama-lamanya. Tetapi seseorang yang jauh dari agama, jika dia merasakan kesusahan, maka dia akan mendapatkan kesusahan yang selama-lamanya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud selama-lamanya? Selama-lamanya ini ya selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya. 1 juta tahun, 1 juta tahun ini bukan untuk selama-lamanya. Ada batasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 1 juta tahun. Setelah itu selesai. 1 miliar tahun juga bukan untuk selama-lamanya. 1 miliar tahun ada batasnya. 1 triliun tahun. 1 triliun tahun ini juga bukan untuk selama-lamanya. Tetapi yang dimaksud selama-lamanya adalah kehidupan yang selama-lamanya tidak akan pernah berhenti untuk selama-lamanya. Jika bahagia terus untuk selama-lamanya. Jika susah, maka susahnya pun akan terus, tidak akan pernah berhenti untuk selama-lamanya. Seandainya ada beras atau padi sebesar bumi ini, beras banyaknya menumpuk-numpuk sampai sebesar bumi ini, dan beras tersebut
setiap tahun diambil 1 butir, setiap tahun diambil 1 butir, setiap tahun diambil 1 butir. Entah berapa triliun tahun, tetapi pada akhirnya karena setiap tahun diambil 1, maka beras tersebut lama-kelamaan akan habis juga. Tapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi, yang mana kita akan merasakan kebahagiaan yang selama-lamanya. Jika kita susah, maka susah kita pun juga akan mengalami kesusahan yang selama-lamanya. Maka para jamaah yang Allah, dunia ini adalah ladang tempat kita menanam. Apapun yang kita lakukan, kalau ada hubungannya dengan agama, pasti dan pasti akan mendatangkan pahala. Tetapi apapun yang kita lakukan, jika hanya sekedar menuruti keinginan hawa nafsu, maka kita akan terjauh dari agama. Mengikuti langkah-langkah kita dalam rangka mencari nafkah, bagaimana seandainya di antara kita ada yang menjadi driver Gojek misalnya, sambil mangkal cari rezeki, berusaha di tempat-tempat di mana ada orderan, kemudian HP berbunyi tet, kemudian kita bergerak, berjuang semata-mata untuk agama, untuk mencari ridho Allah, dijauhkan dari kemurkaan Allah, dijauhkan dari sifat ingin memiliki milik orang lain tanpa izin, dijauhkan dari sifat-sifat mencuri barang orang lain. Kita berikhtiar, semoga dengan ikhtiar kita yang halal ini Allah meridhoi kita. Bekerja ini termasuk ibadah, ngebitmu adalah ibadah, dengan catatan aktivitas kita ini harus ada hubungannya dengan agama. Bagaimana hubungan kita dalam bekerja ini ada hubungannya dengan agama? Ketika mendapat rezeki, kita ucapkan alhamdulillah. Jika tidak dapat rezeki, kita bersabar atas apa yang terjadi, kemudian tidak pernah berputus asa. Allah memberikan kepada diri kita tangan. Wujud mensyukuri nikmat tangan adalah memanfaatkan apa yang telah Allah berikan. Apa yang akan kita pergunakan ketika kita memiliki tangan, kemudian kita memiliki kaki. Wujud kita bersyukur kepada Allah adalah memanfaatkan kaki agar bagaimana kaki ini kita manfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Allah SWT. Ketika kita tengah-tengahnya sibuk bekerja untuk mencari nafkah, sekedar menafkahi anak istri, tiba-tiba terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka kita pun harus rela, harus ridho atas ketentuan Allah, bahwa Allah itu memanggil kita. Kita diundang lewat suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita matikan aplikasi kita, aplikasi Gojek ini kita matikan sejenak saja, tidak lama-lama. Sholat itu paling-paling 5 menit. Setelah kita matikan, kita menuju masjid, sholat, selesai sholat, kita zikir doa sebentar, dan setelah itu kita aktifkan lagi HP yang ada pada diri kita, menghidupkan aplikasi Gojeknya, kemudian kita tetap berjuang, tetap berjalan. Nanti ketika kita bekerja, kemudian ada azan lagi, ada azan asar lagi. Kemudian kita matikan aplikasi kita lebih mementingkan panggilan Allah SWT daripada apa yang menjadi keinginan kita. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah,
ketika kita mempermudah langkah menuju panggilan Allah, dan nanti saat sakaratul maut, maka kita akan mudah dan ridho menghadap Allah. Seseorang